Di sini saya akan menjelaskan tentang retrieval algoritma menggunakan bahasa pemrograman Python. Python sendiri itu apa ya? Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang populer untuk pengembangan situs, aplikasi, otomatisasi, dan analisis data. Mudah dipelajari, Python banyak diminati termasuk oleh pemula. Berdasarkan survei Stack Overflow 2002, Python menempati posisi keempat terpopuler digunakan hampir setengah waktu oleh 50% responden. Nama Python sendiri terinspirasi dari acara komedi Monty Python Flying Circus yang menurut ciptanya Guido van Rossum terdengar unik dan akan menarik. Apa sih keunggulan dari Python tuh? Yang pertama ada sintak yang mudah. Python memiliki sintak sederhana dan mirip dengan bahasa manusia, sehingga mudah untuk dipelajari. Ya, bahasa Python itu sangat mudah ya, soalnya sangat dikit sintak yang digunakan dan tidak rumit seperti bahasa yang lain, yaitu C++ ataupun Java. Python ini lebih rumit ke hal seperti eh, penempatan juga harus pas, jadi ada beberapa hal rumit, tapi keunggulan sini yaitu sintaksnya sangat mudah. Selanjutnya tersedia banyak pustaka dan framework. Python memiliki banyak pustaka atau library yang kerangka kerja atau framework yang memudahkan berbagai jenis pengembang dan pemrograman. Sini Python tuh sangat 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 sedikit banyak library-nya. Jadi nggak harus menggunakan apa namanya tanda kurung atau untuk memanggil library-nya tersebut. Jadi Python ini udah langsung ada gitu. Beda sama C++, kita mau pakai aritmatika harus kayak apa namanya include, buka kurung tutup kurung, yang siku tuh buat payment atau segala macam. Kalau Python nggak ada. Selanjutnya, keunggulan selanjutnya itu komunitasnya sangat besar. Python memiliki komunitas yang sangat luas dan aktif yang menyediakan banyak dokumentasi, tutorial serta dukungan melalui forum. Jadi Python ini sangat luas ya. Jadi dalam forum tersebut ada beberapa orang yang memakai bahasa Python itu tuh sangat banyak. Jadi mau nanya apapun tentang Python tuh pasti ada aja jawabannya. Tidak sedikit orang yang memakai soalnya. Probabilitas Python dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux tanpa perubahan besar pada kode. Ya, beda sama bahasa yang lain. Beberapa bahasa mungkin kalau misalkan di macOS atau di Linux atau di Windows tuh ada beberapa kode atau hal yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya fleksibel dan serbaguna. Python cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengembangan web dan otomasi hingga belajar mesin dan analisis data. Ya, seperti yang kalian tahu, Python ini sangat-sangat fleksibel. Contoh penggunaan Python. Python digunakan untuk berbagai hal ya. Tentunya ada pengembangan web, data science analisis data, pembelajaran mesin atau tugas, pengembangan game, dan lain-lain seperti yang saya tampilkan di sini. Di sini bisa digunakan menggunakan Python. Variabel di Python. Variabel dalam Python adalah cara untuk menyimpan nilai atau data-data yang akan digunakan di dalam program. Berikut adalah poin-poin penting tentang beberapa variabel Python. Pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, diikuti oleh huruf angka atau garis bawah yang lain. Lanjutan, nama variabel bersifat case atau sensitif, artinya var dan var dianggap berbeda. Oh betul. Jadi misalkan kayak mau nulis printf,
Tapi kalau misalkan print fp-nya besar dan print f yang p-nya kecil itu beda. Hindari menggunakan nama built-in atau nama yang sudah ada dalam bahasa Python sebagai nama variabel. Jadi sebisa mungkin misalkan gini, kalian mau buat program nih di variabelnya, yaitu misalnya pokoknya yang masuk dalam bahasa Python tuh itu nggak bisa. Jadi ntar otomatis bahasa Python itu ngiranya itu udah bahasa yang ada dalam bahasa dia gitu, jadi bukan masuk ke variabel, ntar beda. Nah, jadi salah. Dan ini contoh variabel di Python itu menggunakan kayak gimana. Kayak apa? Selanjutnya ada tipe data dasar Python. Tipe dasar Python ada 4 yang kita ketahui, yang beberapa orang yang mungkin tahu, yang masih dasar-dasar ya. Yang pertama itu string. String adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan teks atau urutan karakter. String dapat diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Tentunya ada integer. Integer adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat. Ini termasuk angka positif 0 dan angka negatif tanpa komponen desimal ya. Selanjutnya ada float. Float atau floating point adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan desimal atau angka dengan komponen pecahan. Float direpresentasikan dalam bentuk mantisa dan eksponen. Selanjutnya ada boolean. Boolean adalah tipe data yang memiliki dua nilai, true atau false. Ini digunakan untuk merepresentasikan keadaan logika seperti kebenaran atau ketidakbenaran suatu pernyataan. Itu berarti ini masuk ke on dan r gitu ya, kalau mau menjadi perbandingan. Selanjutnya ini seperti yang tadi saya bilang tadi, Boolean. Ini program sederhana dari dari or dan n ya, dari penggunaan on, or dan n. Di sini saya menaruh variabel yaitu umur Wati sama dengan 18, berat Wati sama dengan 60, umur ini sama dengan 16, berat ini sama 01, dan tinggi Wati 155 dan tinggi ini 160. Nah, ini contoh variabel tadi yang kita sebutkan tadi ya. Variabel harus menggunakan tanda garis bawah untuk menyebutkan sebuah variabel. Di sini kita masuk ke bagian operasinya. Untuk menggunakan n, kita harus kalau n itu semuanya perbandingan yang kita taruh itu harus benar. Seperti ini, misalkan umur Wati lebih besar daripada umur ini, dan berat Wati tidak lebih besar, kurang dari berat Rini. Nah, dari yang umur Wati lebih dari umur ini kan benar ya, berarti umur Wati kan 18, umur ini 16, berarti benar umur Wati lebih dari umur ini. Dan berat Wati kurang dari berat ini. Nah, di sini berarti Wati itu lebih ringan daripada Rini. Di sini benar dong pernyataannya ya, 60 dan 61. Dan juga tinggi Wati tidak lebih tinggi dari Rini. Tinggi Wati cuma 155 dan tinggi Rini cuma 160, bener dong. Berarti otomatis hasilnya itu true. Dan di bawahnya beda kalau misalkan kita naruh kesalahan dan perbandingannya. Misalkan beda, misalkan kita ingin membuat salah. Misalkan di sini umur Wati lebih dari umur ini, pasti benar. Dan berat Wati lebih dari umur ini. Nah, di sini nih, di perbandingan ini kan salah nih. Umur Wati tidak lebih dari umur ini.
berat hati tidak lebih dari berarti, soalnya berat hati itu lebih ringan. Itu berat hati 60 dan berarti 61. Nah, hasilnya bakal false. Selanjutnya ini or. Dalam or itu kalau salah satunya salah pun tetap tetap true. Nah kan, umur hati sama umur ini nih, tetap misalkan umur umur hati di sini lebih kecil dari umur ini, kalau untuk or tetap terlihat true, kecuali semua perbandingannya salah. Kalau or mau semuanya perbandingan benar ataupun perbandingan hanya benar satu, itu tetap dianggap true. Tapi kalau untuk or, tapi untuk false-nya, or tuh harus salah semua baru bisa dianggap false. Gitu. Selanjutnya, simpulannya, Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang mudah dipelajari dan populer, terutama bagi pemula. Dengan sintak yang sederhana, pustaka yang lengkap, serta dukungan komunitas yang luas, Python cocok untuk digunakan di berbagai bidang seperti pengembangan web, analisis data, penjagaan mesin, dan yang lain-lain. Fleksibilitas dan dukungan lintas platform membuat Python semakin diminati di dunia pemrograman. Ya betul. Jadi sebenarnya di sini yaitu Python ini bahasa yang sangat-sangat orang-orang awam pun sudah bisa gunakan. Tidak seperti bahasa-bahasa yang lain yang kudu harus kamu lebih paham terlebih dahulu bahasa-bahasa sintaknya untuk bisa dinikmati, dan komunitasnya juga tidak sebesar bahasa Python ini, soalnya lumayan rumit. Terima kasih, sampai sini aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.